Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKPU Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami mengantar kami untuk tetap hidup dan berkarya. Kami percaya hari ini adalah anugerah Tuhan untuk kami. Karena itu kami mohon tuntun kami dengan kebenaran firman Allah agar kami memiliki pedoman dalam menjalani hidup ini. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami. Kami mohon Roh Kudus memberi kami pengertian, hikmat untuk kami memahami firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami karena kami sedia membaca merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita Hosea pasal 3 ayat 4 dan 5. Hosea pasal 3 ayat 4 dan ayat 5 firman Tuhan demikian. Sebab orang Israel akan lama hidup tanpa raja, tanpa pemimpin, tanpa kurban, tanpa tugu berhala, tanpa efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan, Allah mereka serta Daud raja mereka. Dengan gentar mereka akan datang kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tema renungan kita pada hari ini adalah kasih setia Tuhan yang memulihkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab Hosea secara tajam menggambarkan pengkhianatan Israel terhadap Tuhan. Seperti istri yang tidak setia terhadap suaminya. Namun di balik teguran keras, terselip sebuah janji yang begitu mengharukan bahwa kasih setia Tuhan yang tidak menyerah untuk memulihkan umatnya. Dalam ayat-ayat yang kita baca, Allah menyatakan bahwa Israel akan mengalami masa kehilangan atau masa sulit. Tergambar jelas tanpa ada pemimpin, tanpa ada ibadat, tanpa ada tujuan. Tidak jelas. Ini tentu akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka menggantikannya, kesetiaannya kepada Tuhan dengan berhala. Mereka tergoda menyembah kepada Allah lain. Namun hukuman dari Tuhan ini bukan akhir dari cerita mereka. Bahwa mereka pasti selesai, pasti habis. Tuhan tidak menutup pintu kasih-Nya. Sebaliknya Dia membuka jalan pertobatan dan pemulihan bagi umat-Nya. Mereka akan berbalik dan akan mencari Tuhan. Jelas sekali dalam ayat kita ya. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan. Tuhan Allah mereka. Inilah titik baliknya. Ada kerinduan yang dibangkitkan kembali. Bukan oleh rasa takut semata tetapi oleh kesadaran akan kerinduan terdalam. Kebutuhan akan Tuhan dan kebaikannya. Kalimat dengan gemetar menunjukkan sikap hati yang gentar, hormat dan penuh kerinduan akan pemulihan sejati. Tuhan yang digambarkan dalam Hosea bukanlah Allah yang pendendam, tetapi Allah yang rindu memulihkan keadaan yang buruk. Kasih-Nya tidak pernah berubah meski umatnya
terus berubah-ubah. Dia setia walaupun umatnya tidak setia. Seperti Hosea yang diperintahkan untuk mengasihi istrinya kembali. Demikian juga Allah tetap mengasihi umatnya. Ibu bapak saudara-saudara, renungan hari ini sangat relevan bagi kita hari ini. Ada masa dalam kehidupan kita merasa jauh dari Tuhan. Merasa tertekan, merasa tak berdaya. Oleh karena dosa-dosa, kelalaian atau luka hati, luka batin yang menjadi akar pahit dalam kehidupan. Seperti tidak ada harapan untuk pulih dari keadaan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap setia menanti dan kasih-Nya sanggup memulihkan. Karena itu percaya kepadanya, karena Dialah Tuhan. Pemulihan sejati dimulai saat kita kembali mencari Tuhan dengan hati yang tulus. Sekali lagi saya mengatakan, pemulihan sejati dimulai saat kita kembali mencari Tuhan dengan hati yang tulus. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kasih setia Tuhan yang memulihkan terus terjadi, dan Tuhan menanti kami untuk kami datang kepadanya memohon pertolongan Tuhan. Kami berdoa kiranya kami semua dituntun agar kami terus datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, mencari wajah-Mu dengan penuh ketakutan dan gentar. Tuhan tetap setia. Walaupun kadang kami tidak setia kepadamu, ampuni kami Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam kebimbangan. Tuhan pertetapkan iman mereka. Kami berdoa Tuhan, jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit dan berbagai tekanan hidup, ekonomi dan semua hal yang menghimpit. Tuhan tolong agar dia dapat bertahan, memegang kuasa Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, pulihkan keadaan kami, agar kami terus hidup berkenan kepadamu. Inilah kami semua Tuhan yang Tuhan anugerahkan untuk menikmati hari yang baru ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.